Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika Raja Iskandar Zulkarnain pernah hendak melakukan sebuah perjalanan bersama seluruh pasukannya. Namun sebelum berangkat, Raja Iskandar Zulkarnain berpesan kepada seluruh prajurit bahwa nanti malam di tengah perjalanan mereka akan sampai kepada sebuah sungai dan akan menyeberangi sungai itu. Maka Raja Iskandar berpesan bahwa ketika mereka nanti menyeberangi sungai itu, maka apapun yang diinjak oleh mereka hendaknya diambil dan dibawa. Pada umumnya ketika kita menyeberangi sebuah sungai, maka biasanya yang terinjak itu adalah bebatuan, kerikil. Oleh karena itu Raja Iskandar Zulkarnain berpesan agar setiap apa saja yang diinjak, yaitu kerikil, itu supaya dibawa, diambil sebanyak-banyaknya. Maka kemudian mereka pun berangkat. Di tengah perjalanan ketika malam hari menjelang, ternyata benar bahwa mereka sampai pada sebuah sungai. Oleh karena itu kemudian mereka menyeberangi sungai itu. Nah, ketika mereka sudah mulai menyeberang, terasa di kaki ada kerikil-kerikil yang kemudian mereka injak. Maka prajurit ini, pasukan ini terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu adalah orang-orang yang mentaati perintah raja, yakni mengambil kerikil apapun yang diinjak sebanyak-banyaknya yang kemudian mereka bawa. Mereka nggak tahu, mereka nggak paham apa maksud raja dengan perintah itu. Tetapi yang terpenting bagi mereka adalah mereka laksanakan saja dengan penuh ketaatan. Kelompok yang kedua adalah mereka yang berpikir bahwa sebenarnya perintah raja ini tidak rasional. Buat apa mereka membawa kerikil sebanyak-banyaknya? Tetapi di sisi yang lain mereka tetap harus melaksanakan perintah raja karena mereka adalah prajurit yang taat. Maka mereka pun mengambil kerikil hanya sekedar menunaikan kewajiban dari raja itu. Maka mereka ambil beberapa kerikil saja, yang penting mereka sudah melaksanakan perintah raja, tidak mengambil sebanyak mungkin sebagaimana kelompok yang pertama. Kelompok yang ketiga adalah mereka yang memang menganggap bahwa perintah raja ini tidak rasional dan karena itu tidak patut untuk diikuti dan ditaati. Maka kelompok ketiga ini mengabaikan perintah raja. Mereka tidak mengambil apapun sebagaimana kelompok pertama dan kelompok kedua. Maka ketika mereka menyeberangi sungai ini, mereka pun melanjutkan perjalanan. Keesokan harinya ketika pagi menjelang, akhirnya Raja Iskandar Zulkarnain bersama seluruh pasukan ini mereka berhenti untuk beristirahat. Maka kemudian Raja Iskandar Zulkarnain ini mengatakan kepada seluruh prajuritnya, "Wahai prajuritku, sebagaimana yang aku kemarin telah perintahkan kepada kalian untuk mengambil apa saja yang terinjak di dasar sungai, maka saat ini saya minta agar kalian mengeluarkan apa yang kalian bawa dari sungai itu." Maka ketika kelompok pertama membuka apa yang mereka bawa itu, dan mereka kaget ya, karena ternyata yang mereka bawa bukanlah kerikil biasa, melainkan sebuah batu permata. Nah, oleh karena itu kelompok yang pertama ini mereka bersyukur sekali, mereka senang sekali karena ternyata apa yang diperintahkan oleh raja itu mereka laksanakan dengan sebaik mungkin dan itu ternyata tidak sia-sia. Karena yang mereka bawa sekali lagi adalah batu permata. Kelompok yang kedua, begitu mereka mengeluarkan apa yang mereka bawa itu, satu sisi
mereka bersyukur karena ya bagaimanapun mereka tetap mendapatkan batu permata yang mereka bawa dari dasar sungai itu. Tetapi di sisi yang lain mereka menyesal kenapa tidak seperti kelompok yang pertama ini yang kemudian mereka membawa kerikil sebanyak-banyaknya. Nah, kelompok yang ketiga, kelompok yang menyesal luar biasa karena ternyata mereka tidak membawa apapun karena mereka menganggap bahwa perintah raja ini tidak rasional dan karena itu tidak layak untuk diikuti. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah dari Raja Iskandar Zulkarnain bersama pasukannya ini merupakan gambaran dari orang-orang yang menjalani bulan Ramadan ini. Orang-orang yang menjalani Ramadan ini memang terbagi menjadi 3 kelompok sebagaimana prajurit yang tadi. Kelompok pertama adalah mereka yang melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, walaupun sebagian di antara mereka mungkin tidak paham apa hikmah, apa manfaat, apa pahala yang akan mereka terima. Tetapi karena ini adalah perintah dari Allah dan Rasul-Nya, maka mereka laksanakan dengan sebaik mungkin. Maka kelak di akhirat, ketika amal umat manusia dibuka, orang-orang ini akan kaget, orang-orang ini akan bersyukur, orang-orang ini akan senang luar biasa karena ternyata amalan yang mereka lakukan sebaik mungkin, sebanyak mungkin ketika di bulan Ramadan ternyata pahalanya luar biasa. Kemudian kelompok yang kedua adalah orang-orang di antara kita yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan hanya sekedarnya saja, yakni hanya sekedar melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengambil ibadah-ibadah sunnah barangkali, sehingga amalan-amalan yang dikerjakan hanyalah amalan-amalan pokok, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Maka kelak ketika amal manusia dibuka, ditampakkan kepada mereka di akhirat, maka orang ini satu sisi mereka akan bersyukur karena telah melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Tetapi di sisi yang lain mereka juga akan menyesal karena ternyata banyak amal yang telah mereka tinggalkan dengan sia-sia. Dan kelompok yang ketiga adalah mereka di antara kita yang tidak mengambil apapun. Mereka tidak mengerjakan ibadah apapun melalui bulan Ramadan begitu saja, tidak melaksanakan baik yang wajib maupun yang sunnah. Maka ketika amal ini nanti dibuka di akhirat, maka orang-orang inilah termasuk orang-orang yang menyesal luar biasa, termasuk orang-orang yang merugi. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kelompok yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni, akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Untuk kelompok yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas." Banyak orang-orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apapun kecuali hanya lapar dan haus. Dan untuk kelompok yang ketiga ini, dalam sebuah hadis juga diterangkan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati malaikat Jibril, mendengar malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Syakiya abdun adraka Ramadan fansalahu minhu wa lam yufar lahu." Celaka, dilaknat seorang hamba yang mendapati Ramadan tetapi dia kemudian tidak mendapatkan ampunan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab oleh Rasulullah, "Amin." Jadi malaikat Jibril yang berdoa diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu orang yang tidak mendapatkan ampunan apapun selama bulan Ramadan adalah mereka yang memang tidak melakukan amal apapun, sehingga dia tidak layak atas pahala dan ampunan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa renungkan kira-kira puasa kita ini termasuk pada puasa golongan orang yang keberapa. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk selalu memperbaiki diri. Minimal kita masuk dalam golongan yang kedua, dan kita tetap selalu berusaha berikhtiar untuk menjadi golongan yang pertama yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijanjikan bahwa orang-orang itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosanya.
Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.